2024 ini, tadi karena Pak Sudirman Said sudah bilang nih, Sudah membuka ya. mengapa Anies gitu. Mungkin ini bukan langsung mengapa dari Pak Prabowo, tapi dalam hal gagasan, dalam hal kemajuan Indonesia, seperti apa untuk 2024? Singkat saja Pak Habib. Ya, kalau yang Pak Prabowo lakukan kan bukan sekedar bicara lagi, sudah dipraktekkan selama 4 tahun ini beliau di dalam pemerintahan Pak Jokowi, ya, soal independen bagaimana membangun negara yang kuat, ya, lewat pertahanan, lalu bagaimana menjawab kegalauan anak-anak muda, milenial dan Gen Z, ya. Kan itu yang paling penting bagi mereka itu adalah soal masa depan mereka sendiri secara pribadi maupun masa depan bangsa ini. Itu kegalauan anak-anak muda seluruh dunia seperti itu, ya kan? Dan itu hal-hal yang dijawab oleh Pak Prabowo secara konkret, bagaimana penciptaan lapangan kerja, bagaimana terus memaksimalkan hilirisasi sehingga nilai manfaat dari segala sumber daya alam ini bisa berpuluh bahkan beratus kali lipat daripada yang kita nikmati sebelumnya. Memang ya, karena kita membenahi sesuatu yang bermasalah bukan hanya 1-2 periode pemerintahan, ya, tapi ini yang terakumulasi mungkin 30-an tahun lebih kemarin, ya kan. Nah, tentu ada ada perlu waktu, ya, dan itu harus dimulai, ya, sudah dimulai Pak Jokowi dan harus diteruskan oleh Pak Prabowo dan Baik. kita semua. Baik, terima kasih banyak Pak Habib. Mas Ya, Budiman, kalau silakan. saya mungkin menjelaskan beberapa agenda yang selama ini seminggu ini mungkin ramai dikaitkan dengan saya. Saya tetap percaya bahwa tinggalan dari Pak Jokowi adalah approval rate hampir 90%. Salah satu tertinggi di dunia. Saya berharap pelanjut dan penerusnya itu memiliki selisih kemenangan yang tebal, ya, untuk majukan program-program itu. Karena saya pernah melihat satu kasus di Brazil ketika approval rate Presiden Lula da Silva sampai 80%. Lula. Ketika penerusnya kemenangannya hanya tipis, Dilma, dia kemudian jatuh di tengah jalan. Ya. Akhirnya terhentilah diganti oleh Bolsonaro. Artinya approval rate seorang presiden yang diteruskan oleh penerusnya yang selisih suara kemenangannya tidak tebal, itu tidak menjamin bahwa dia akan sekokoh yang digantikannya. Nah, ini kan membuat proses panjang yang coba diteruskan Pak Jokowi bisa terhenti di tengah jalan, ya. Padahal agendanya saya katakan tadi ada 6. Hilirisasi, digitalisasi, connectivity, dekarbonisasi, dana desa, dan pendidikan sumber daya manusia. Itu berat betul, ya. Nah, karenanya saya tetap menganggap bahwa pemilu besok itu harus punya pemerintahan yang bukan sekedar punya sebagai simple majority, kemenangan tipis yang sah sebagai presiden, tapi juga legitimasi secara sosiologis, secara politis yang cukup tebal. Karena Ini siapapun ya Pak ya? Agenda Prabowo saya ataupun Pak adalah Anies. persatuan nasional. Baik. Persatuan nasional dan menyederhanakan proses itu sehingga kemudian kita punya jangka panjang. Saya ingat kata-kata Ibu Megawati berkali-kali di PDI, saya tidak mencari presiden. Yang saya cari adalah orang yang bisa menjadi pemimpin. Pemimpin yang bukan sekedar mikir 5 tahun ke depan. Karena seorang presiden itu hanya orang gajian seperti saya. Saya dapat pensiun sebagai mantan presiden. Tapi pemimpin tidak pernah pensiun. Jangan cuma 5 tahun ke depan tapi juga 50 tahun ke depan berpikirnya. Inilah yang harus lahir di 2024. Setelahnya Anda hanya akan ikut agenda-agenda yang sudah disusun oleh orang lain. The only change tadi kalau seperti yang bilang di awal. Ya. Pak Sudirman, penutup hari ini. Ya, Pak. kami disebut koalisi perubahan untuk persatuan. Jadi tujuannya adalah membangun persatuan. Persatuan tidak ada tanpa keadilan, gitu ya. Dan kalau ada yang berpretensi bahwa seolah-olah perubahan itu dimaknai yang sekarang mau dibubarkan, menurut saya itu pemaknaan yang keliru. Karena di dalam arahan dari Pak Anies kepada kami adalah diminta bikin metrik mana yang harus diteruskan, mana yang mesti diperbaiki, mana yang mesti dikoreksi, sampai mana yang ditawarkan sebagai hal baru gitu. Karena itu kita akan terus jalan dengan gagasan-gagasan itu. Dan kalau saya boleh punya harapan kepada seluruh kontestan nanti, Ya. kita berlomba-lomba dalam kebaikan, berlomba-lomba untuk menawarkan sesuatu yang baik pada rakyat. Dan
Saya malah khawatir apabila nanti kepala negara tidak netral, maka yang terjadi adalah polarisasinya antara yang didukung sama yang tidak didukung. Nah ini seharusnya tidak terjadi, karena itu kalau kita ingin politik gagasan, tidak lagi ada polarisasi cepong kampret, maka kita punya harapan bahwa penyelenggara negara, penyelenggara pemilu harus netral, supaya semua Harus bisa netral. bermain dengan berkualitas. Berarti tidak setuju dengan Presiden Jokowi kemarin bilang cawe-cawe, Pak? Saya kira masyarakat sudah merespon dan harapan dari para pemikir semuanya mengatakan sebaiknya kepala negara netral, tidak menendorse siapapun, karena semua adalah putra-putri terbaik bangsa. Dan semua punya kans untuk berlomba menawarkan yang terbaik bagi bangsa ini. Terima kasih banyak Pak Sudirman. Saya akan ke Pak Burhanuddin. 2024 harapan Anda untuk masing-masing capres. Silakan Pak Burhanuddin. Ya, saya kira ini kesempatan emas ya buat masing-masing bakal calon presiden untuk menyampaikan gagasan apa yang mereka punya untuk Indonesia ke depan yang lebih baik. Dan saya sebut kesempatan emas karena open election, tidak ada capres petahana, dan bakal capres seharusnya memiliki kemerdekaan, keleluasaan untuk menyampaikan apa yang ada di dalam kepala mereka, dan tentu harus diperjelas lebih detail, tidak terjebak pada jargon dan narasi besar, tapi berkaitan dengan hal-hal yang konkret, menurunkan sesuatu yang besar menjadi tataran yang bisa didiskusikan, termasuk juga bukan sekedar gagasan yang abstrak, tapi harus ditanyakan dananya dari mana ketika kita memiliki anggaran yang terbatas, seberapa kreatif bakal calon presiden mencari investasi, termasuk juga bagaimana visibility-nya. Jadi saya harapkan perdebatannya itu bukan sekedar menyampaikan daftar keinginan, tapi juga daftar kebutuhan, kemudian dikonfrontasikan dengan hal-hal yang konkret, seperti yang tadi disampaikan oleh CNBC. Kan konkret tuh perdebatan mengenai misalnya hilirisasi, kemudian perdebatan mengenai geopolitik, ketahanan pangan, ketahanan energi, hal-hal yang menurut saya penting untuk diketahui oleh publik, termasuk isu-isu yang berkaitan dengan anak muda, Safrina. Ya. Jadi jangan lupa kalau ditanya kepada anak muda, top 2 itu isu pemberantasan korupsi. Ya. Yang kedua adalah isu lingkungan hidup dan perubahan iklim. Jadi kalau misalnya para capres ini tidak mengadres concern yang selama ini dianggap penting oleh anak muda, saya khawatir anak muda makin lama makin apatis terhadap proses politik. Jadi perdebatannya jangan melulu soal ekonomi. Isu ekonomi penting, tetapi itu untuk populasi umum. Tapi anak muda perlu juga disupport. Apalagi signifikansi suara pemilih muda porsinya mencapai 51,93% dari DPT di 2024 ini. Terima kasih banyak Pak Burhanuddin. Dan terakhir ke Mas Ma'ruf. Ini pertanyaannya mungkin agak berbeda ya. Sebenarnya seberapa penting kondusivitas dan juga stabilisasi politik terhadap andilnya untuk pertumbuhan ekonomi Indonesia yang kita ingin capai bersama. Nah, ini sebenarnya simpulan yang saya juga pengen sampaikan secara pribadi bahwa sebenarnya gini, kita itu cuma punya waktu 13 tahun sampai 2036 untuk memanfaatkan bonus demografi. Kalau kita gagal memanfaatkan itu, kita akan selamanya terjebak dalam negara berkembang. Itu udah ada teorinya, ada projection untuk bonus demografi. Artinya yang di state Pak Jokowi itu benar sekali bahwa pemimpin yang ke depan itu jangan sampai, kalau menurut saya, jangan sampai kemudian dikasih PR untuk setelah pemilu ngeberesin masyarakat yang terbelah. Habis waktunya untuk itu, kita tidak melakukan apa-apa, kita tidak kemana-mana. Artinya apa? Konsep bahwa bersaing lalu bersanding itu benar sebenarnya. Gitu artinya. Cuman saya juga itu tidak harus kemudian membuat masyarakat tidak punya pilihan. Saya ingin mengatakan bahwa perang gagasan itu tidak melulu harus antitesa, gitu. Tapi bisa melengkapi. Contoh saya bilang bahwa Pak Jokowi sudah concern banget di soal masalah hilirisasi. Tapi ada PR yang lain, misalkan masalah ketimpangan geospasial, daerah, ketimpangan kekayaan, kemudian masalah finansial gitu yang kita banyak uang itu ke luar negeri gitu kan. Dan hal itu jadi perang gagasan itu bisa seperti saya mau meneruskan Pak Jokowi, ini loh yang mau saya lakukan gitu. Tidak harus menurut saya harus berbeda, misalkan kayak dulu tahun 2004 misalkan Pak
SBY harus berbeda dengan Bu Mega, atau kemudian waktu 2000 pas waktu itu kemudian Pak SBY, Pak Jokowi harus menawarkan hal yang berbeda dengan Pak SBY untuk menang. Tidak harus seperti itu, tidak harus antitesa, tapi bisa saling melengkapi. Jadi tawaran-tawaran itu aja yang menurut saya bisa bisa perang gagasan itu tidak harus berbeda, tapi melengkapi atau bagaimanapun. Ya, perang gagasan itu bukan hanya antitesa saja, tapi Iya. juga untuk melempati komplementer apa yang Betul. sudah dijalankan ya.